menyampaikan welcome to Israel. Kalian akan dibawa ke penjara, kata mereka. Saya turun, kemudian setiap tentara yang lewat itu memukuli saya ya. Beberapa tentara yang lewat, kemudian kami berpapasan. Saya kemudian di situ 2 kali dibanting, kemudian diangkat, dibuang, kemudian diangkat lagi. Saya dipindahkan, dibanting dengan posisi saya menghadap atas. Gitu. Kemudian diinterogasi, kemudian di rasis ya. Saya mendapat perlakuan rasis juga dari mereka. Penangkapan aktivis Global Sumut Flotilla termasuk 9 WNI di dalamnya menjadi sorotan dunia setelah tindakan sewenang-wenang yang dilakukan tentara Israel terhadap para relawan yang menjalankan misi kemanusiaan ke Gaza. Bagaimana kronologi penahanan dan tindakan tidak manusiawi yang dilakukan tentara Israel tersebut? Kita akan tanya langsung dengan salah satu relawan yang ditahan, Mas Andi Angga Prasadewa. Boleh diceritain nggak Mas, seperti apa kondisi Mas Andi saat ini? Uh, Kondisi kami saat ini alhamdulillah berangsur membaik, walaupun memang masih ada bekas-bekas luka ya, dan sampai sekarang macam pinggang saya ini masih terkejut gitu ya, terkejut sehingga memang pinggang saya yang terasa waktu itu. Kemudian juga waktu itu saya sempat ditendang sehingga memang kesulitan dalam melakukan jalan kaki ya, itu agak-agak sulit. Alhamdulillah sudah normal, sudah bisa jalan seperti biasa karena sudah mendapatkan perawatan gitu. Oke. Boleh diceritain nggak Mas Andi? Saat itu kan Mas Andi berada di kapal apa sih kalau boleh tahu saat penangkapan oleh tentara Israel? Uh, saya dan 9 teman lainnya, karena kita delegasi Indonesia itu dipecah menjadi 5 kapal. Saya sendiri di kapal Yosef orang Indonesia. Kemudian 9 ada yang dari Malaysia, ada dari Algeria, kemudian ada Turki, Amerika, UK, ya, Mesir ada juga. Jadi kami 10 orang dalam kapal, dan saya orang Indonesia sendiri di kapal Yosef atau kapal Yusuf. Boleh diceritain nggak Mas detik-detik saat penangkapan itu dan Mas Andi dan kawan-kawan tuh dibawa kemana sih saat itu? Nah, malam itu, pagi itu memang pada saat intercept kita kita ditangkap dan dibawa ke kapal ya. Nah, yang seru saat proses pengejaran itu, proses kami ditangkap. eh, Tentara Zionis itu mengeluarkan beberapa kali tembakan ke arah kapal kami, dan pada saat mendekat lagi mereka memang menembak, entah saya wallahu alam sengaja atau tidak sengaja eh, menembak teman saya, apa itu sengaja atau tidak wallahu alam. Yang jelas salah seorang teman kami mendapatkan tembakan 2 kali di punya gitu. Kemudian kami pada saat sudah ada teman yang kena, kami mulai menurunkan kecepatan kapal kami, dan kedua kapal mereka itu mengapit, kedua speedboat Zionis itu mengapit kapal kami, kemudian mereka rapat, lompat, dan saya lihat itu mereka memutuskan tali layar, kemudian merusak CCTV yang terpasang di kapal kami, dan menodongkan kami senjata, dan kemudian menggeledah semua kapal, merusak semua yang ada di dalam kapal, dan kemudian kami pun digeledah dan kemudian dibawa
dipindahkan ke kapal mereka, kapal speed mereka, dan dibawa menuju ke kapal penjara. Ya, ada sebuah kapal mereka desain sedemikian rupa untuk membuat penjara di atas kapal itu. Berarti saat berada di kapal, Prosesnya juga, oke, jadi boleh prosesnya lanjut. juga itu cepat ya, sangat cepat karena memang kapalnya cepat sekali mereka. Kami dibawa 10 orang, kemudian di sana barang-barang kami diambil, disita. Kami hanya boleh menggunakan pakaian yang melekat di badan, jaket, kemudian rompi, kemudian apa aja yang selain itu, termasuk ada apa pengikat kacamata saya itu dibuang. Pada saat saya mencoba untuk meminta, itu saya mendapatkan intimidasi dan coba untuk ditendang saya punya kaki. Mereka tendang, kemudian mencekik kepala saya ke bawah. Saya ada ini tali kacamata yang saya coba untuk minta, karena waktu digeledah ini semua dibuka kacamata, diperiksa kerah baju, dan apa yang melekat. Kayak teman saya ada kalungnya langsung dibuang, masukkan ke tempat sampah. Kemudian kami diperiksa. Setelah diperiksa itu kami di registrasi, ditulis data sesuai apa yang ada di paspor. Kemudian paspor kami disimpan oleh mereka dan kami dimasukkan ke dalam eh, dalam kontainer yang sudah disusun, itu yang mereka jadikan sebagai sel tahanan gitu Kak. Berarti saat berada di sel tahanan yang dibuat oleh mereka itu juga ada tindakan tidak manusiawi juga, Mas? Atau dibiarkan begitu saja? Ya, nah disitulah mereka memulai ya. Setelah kami dikumpulkan kurang lebih hampir 200 orang, karena ada satu kawasan itu dibagi dua. Jadi saya apa dibentuk kotak, kontainer itu disusun-susun jadi berbentuk kotak, kemudian terbagi menjadi dua ruang. Jadi ruang satu dan ruang dua itu, kalau di ruangan saya melihat yang sempat melihat, karena memang kita diberi nomor ya, dikasih gelang, kemudian di gelang itu dikasih nomor. Nah, itu menandakan, mungkin saya melihat itu menandakan nomor nomor urut kita masuk ke dalam sel itu. Itu yang di sel saya karena saya tidak cek satu-satu, cuman random saja, saya cuma kadang lirik ini nomor berapa ya gelangnya, sampai 178. Nah, mungkin bisa lebih dari itu. Cuman saya lihat yang paling besar itu 178, bisa jadi ada yang 100 sekian yang lebih lebih besar angkanya. Nah, yang saya hanya lihat paling besar itu 178, nomor gelang 178. Di dalam sel itu kami disiram. Kalau melakukan perkumpulan ya, kumpul di tengah-tengah misalnya, ada mereka siram air, kemudian kalau kami tidur mereka membunyikan kontainer itu, mereka pukul-pukul ya. Mereka pukul kadang dari atas, mereka lompat-lompat atau melakukan apalah kebisingan. Sempat mereka mengeluarkan tembakan beberapa kali untuk mengancam kami, gitu ya, menggunakan peluru karet ya. Jadi tembakan itu menggunakan peluru karet, menembak ke dinding kontainer itu sebagai bentuk ancaman kepada kami. Mereka mana, kalau kalian ribut saya akan tembak gitu, dan melepaskan tembakan ke arah kontainer. Kemudian menembak dua orang ya, menembak dua orang di antara kami gitu, Oke. dengan ya random random aja, hanya karena salah satu teman kami itu sandar di pintu kami masuk ya. Jadi kontennya ada pintu kecil yang memang kami masuk melalui pintu itu. Dia sandar di situ, pahanya ketembak. Kemudian ada pada saat kami mau keluar ya, sudah sampai di Asdod, itu ada lagi yang
ada lagi yang ditembak hanya karena ingin bertanya gitu. Kalau saya tidak salah karena saya paling belakang ya duduknya. Mereka mau bertanya melakukan protes itu tembak. Oke, Itulah berarti, hmm, bentuk kekejaman mereka, oke, berarti, dan ini lagi yang ini Kak, mohon maaf, yang saya kurang ini lah, kurang elok begitu Kak. Kalau mau kasih roti itu mereka buang dari atas, mereka coba buang dari atas kontainer dan ya random aja buangnya, pokoknya kasih ke bawah, mau kena orang atau tidak itu mereka tidak peduli gitu. oke, Seperti itu Kak. Mas Andi, apa sih kalimat pertama kali yang dilakukan oleh tentara Israel itu saat melakukan penangkapan para relawan tuh? eh Mereka hanya bilang kalian berada di wilayah ini, saya ini ya, kalian berada di wilayah zona militer ya, zona zona militer apa kalau nggak salah. Mereka Kalian berada di zona militer Israel kata. Padahal kami masih jauh sekali dari eh, perairan mereka gitu. Jauh banget, masih jauh. Saya karena yang paling pertama diintersep itu adalah kapal kami yang notabene-nya masih pagi-pagi buta dan apa namanya dan masih jauh dari apa perairan mereka, dan mereka mengatakan itu perairan apa zona militer mereka. Wah, ini sangat tidak masuk akal ya bagi kami yang eh, apa yang berlayar pada saat itu. Wah, ini kan masih laut internasional, kok mereka mencaplok bahwa itu adalah zona militer mereka. Ini memang pelanggaran yang tidak bisa dibiarkan ya sesungguhnya, karena mereka mengklaim bahwa laut internasional itu zona militer mereka. Mas Andi, boleh juga diceritain gak nih Mas, proses pembebasan para relawan dan termasuk Mas Andi ini juga saat apa pembebasan dari tahanan tentara Israel? Bagaimana prosesnya Mas? Eh, Kami kemudian setelah di kapal itu 2 malam 3 hari kami turun dengan diumumkan tadi ya sama mungkin komandan dari mereka ya, menyampaikan welcome to Israel, kalian akan dibawa ke penjara kata mereka. eh Kami dipanggil satu-satu, kemudian seperti yang video yang beredar yang mereka sebarkan sendiri ya, bahwa kami diperlakukan seperti posisi bersujud, kemudian tangan diikat di belakang, dan saat itu juga saya mendapatkan perlakuan kekerasan fisik. Saya turun, kemudian setiap tentara yang lewat itu memukuli saya ya. Beberapa tentara yang lewat, kemudian kami berpapasan, itu pukulan demi pukulan itu masuk ke apa namanya, ke perut. Ada apa dengan menghempas juga dada saya seperti ini ya, di dada saya. Kemudian ada yang iseng-iseng selonjorkan kaki-kakinya, mau membuat saya tersandung, dan ada juga yang apa menendang tulang kering saya. Yang paling terakhir itu sebelum kami dibuat sujud itu kan ada satu tenda pemeriksaan. Itu kami digeledah semua, diperiksa. Sebelum saya jalan itulah yang saya cerita tadi, apa paha saya sempat sakit, apa jalan tidak normal. Ya, saya ditendang di situ. Kemudian saya diangkat oleh dua orang menuju ke lokasi apa tenda yang transit, yang menurut saya tenda transit sebelum kami dimasukkan ke imigrasi. Dan di situ cukup lama kami posisi seperti itu sampai apa tangan kaki kebas lah ya istilahnya, udah mulai kebas, nggak kerasa lagi saking keramnya. Saya kemudian di situ 2 kali dibanting, kemudian diangkat, apa dibuang, kemudian diangkat lagi, saya dipindahkan, dibanting dengan posisi saya menghadap atas gitu. Jadi sehingga apa yang tadi saya cerita, pinggang saya sempat apa semacam kaget begitu kan, tiba-tiba sakit. Dan di bawah setelah itu menunggu giliran saya dibawa ke imigrasi.
difoto, kemudian diinterogasi, kemudian di rasis ya. Saya mendapat perlakuan rasis juga dari mereka, dengan mengatakan, eh, apa, kamu kamu dari mana? Kamu Cina ya, kamu Cina ya. Mereka mengatakan Yusin, Yusin katanya. Ah, Mereka eh, melakukan perlakuan rasis yang seperti itu ke saya, dan setelah itu kami alhamdulillah ketemu dengan lawyer. Memang sebelum berangkat itu kami menandatangani penunjukan lawyer, yaitu pihak adalah yang menjadi lawyer kami eh, di sana. Nah, selama proses imigrasi dari adalah mendampingi kami. Mendampingi kami, mereka mengatakan kalau disuruh ini jangan mau. Disuruh itu jangan mau, diminta tanda tangan dokumen apapun jangan mau, kata ya adalah. Nah, kami menuruti, dan apapun yang mereka sampaikan jawab aja, no comment gitu. Kami lakukan itu, kemudian setelah proses di imigrasi, kami dibawa ke penjara. Saya kurang paham nama penjara, cuman perjalanannya saya rasakan cukup jauh. Saya tidak tahu, saya tidak melihat jam ya, karena saya cuma melihat matahari. Saya naik bersama teman-teman delegasi dari negara lain itu naik ke mobil, mobil tahanan dalam posisi di borgol itu, posisi matahari masih ada, dan kami sampai di penjara itu sudah gelap. Itu eh, kurang lebih seperti itulah ilustrasi kami di bawah, karena memang kami tidak ada jam, barang-barang yang melekat di tangan apa semua itu sudah diambil, diamankan oleh mereka, dan eh, proses di penjara juga cukup panjang Kak, gitu kan. Oke. Mas Andi berarti saat yang video yang beredar itu tuh, yang para relawan sedang sujud itu berada di kapal atau di darat? Iya, itu kita di pelabuhan itu, pelabuhan di Asdod itu. Jadi sudah turun, turun disuruh surut, menunggu satu-satu panggil masuk ke apa namanya, ke imigrasi, imigrasi mereka. Gitu. Jadi lama juga itu sujud itu. Dengan posisi teman-teman, ya kalau saya mungkin ya, perlakuan dari mereka tidak ini ya, maksudnya tidak lebih parah dari teman-teman saya yang lain. Itu tidak lebih parah dari apa rakyat Palestina yang mereka sampai dibunuh, di penjara ya. Kemudian eh, sampai mereka juga menangkap anak-anak. Teman saya ada yang patah, apa, mukanya lebam gitu, saking apa, saking kerasnya penyiksaan mereka. Ya, saya juga bersyukur ya, tidak tidak begitu parah dari teman-teman yang lain, yang saya apa yang saya rasakan. Dan selama di sana juga memang apa ya, selama menunggu di sana itu saya lihat ada teman saya sempat mengangkat kepala juga, kepala saya, dan melirik-lirik. Itu ada teman saya yang sedang diinjak-injak gitu. Apa, kepalanya, kakinya tempel di kepala itu, apa, tentara itu Israel Zionis itu. Dan banyak lagi lah perlakuannya, sampai saking nggak kuatnya mungkin mereka apa, teriak ya, teriak-teriak, disiksa gitu, ya kita disusun, dibuat sak-sak ya, disuruh sujud, kemudian yang di depan itulah yang saya sempat lihat gitu. Berarti pada saat itu relawan yang sedang apa ya, mungkin bisa kita bilang dianiaya oleh tentara Israel gitu Ya, pada berteriak histeris mas pada saat itu ya. iya, berteriak kesakitan saat pertama kali juga kami keluar dari kapal itu, turun kan dipanggil satu-satu berdasarkan paspor ya. Itu sudah ada yang menjerit-jerit pada saat keluar. Ya bisa jadi itu, kami asumsikan pasti dia dipukuli itu. Itu dipukulin itu sampai dia menjerit-jerit. Pada saat usai pembebasan itu, terus bagaimana Mas Andi berkomunikasi dengan pihak keluarga atau perwakilan dari pemerintah Indonesia tuh?
Ada nggak, Mas? Tidak ada karena memang alat komunikasi kami dibuang ya ke laut sebelum mereka eh, rapatkan speedboatnya itu kami udah langsung buang alat komunikasi, alat bahkan pisau yang kami gunakan memasak ya dalam kapal, kemudian alat tajam sekecil apapun ya yang kami rasa ini bisa dijadikan nanti framing oleh mereka, kami bawa senjata atau apa ya kami buang ke laut, pisau dapur kemudian alat komunikasi kami buang. Ya kami yakin aja sesuai dengan apa yang kami disampaikan saat pelatihan itu ya, bahwa nanti di sana eh, pihak lawyer sudah standby ketika ini. Jadi memang kami minta lawyer, kami tidak akan berbicara dan tidak akan mau mau pergi kalau tidak ada lawyer kami datang. Syukurnya memang sudah ada beberapa orang sudah standby di sana menanti kami karena eh, saya tanya bagaimana kamu tahu. Kami diberitahu gitu pada saat sudah mulai intercept dan kami sampaikan ke pemerintah mereka untuk menghubungi kami ketika kalian sudah tiba di sini gitu. Oke. Seperti itu Kak. Oke, berarti Oh ya dari tadi terkait ini ya menghubungi keluarga ya. Hmm. Saya bisa menghubungi keluarga itu setelah berada di rumah sakit forensik. Hmm. Setelah berada di rumah sakit forensik, eh, tiba di Turki, rumah sakit forensik Turki, kita sudah melakukan apa namanya medical check up, datang, kemudian kami telepon dengan keluarga, video call bersama, difasilitasi oleh Bu Maimun, ya, juga eh, sama KJRI ya waktu itu untuk menghubungi keluarga masing-masing, sehingga Oke, kita berarti memberitahukan keluarga, alhamdulillah kami aman. berarti pembebasan pada saat itu oleh pihak mana, Mas Andi? Dubes RI atau dari mana? Eh, Awal-awalam ya, saya tidak begitu tahu prosesnya seperti apa dan bagaimana dan siapa yang paling berperan atau apalah gitu. Yang jelas yang saya ini tadi itu melalui ada tadi itu dia ya apa lawyer tersebut lah yang mengupayakan ya mengupayakan untuk berkoordinasi dengan pihak eh, otoritas hukum yang ada di sana. Itu yang setahu saya, terlepas dari ada proses-proses yang ada di luar itu kami tidak mengetahui seperti apa dan bagaimananya. Oke. Mas Andi, apakah bantuan yang ditunjukkan untuk warga Gaza yang dibawa oleh Mas Andi dan relawan itu tersalurkan atau justru barang-barang tersebut disita oleh tentara Israel? Eh, yang pasti saya tidak mungkin disita ya kalau menurut saya, karena pasti itu akan dibiarkan aja terombang-ambing di laut bersama dengan kapal kapal kami, karena memang sudah dirusak eh, oleh mereka kapal kami, di sabotase dan bahkan ada yang sudah tenggelam kalau saya tidak salah ya. Memang sekarang beberapa masih ada yang di tengah laut, tapi kondisinya seperti apa kami belum tahu juga. Nanti mungkin bisa dicari tahu ke teman-teman GSF yang mengurusi hal itu ya. Oke. Setelah mengalami langsung peristiwa ini, Mas Andi, gimana nih, Mas? Akhirnya ketemu keluarga gitu. Bagaimana perasaan Mas Andi saat itu? Alhamdulillah plong ya, dan memang kami mengkhawatirkan keluarga saja gitu. Saat ini keluarga saya gimana ininya ya, responnya di sana seperti apa, dan eh, kami juga berdoa mudah-mudahan mereka diberikan kekuatan dan apa ketabahan gitu. Setelah ketemu ya alhamdulillah sedikit lebih lega ya, eh, melihat mereka bisa makan lagi, terutama ibu saya ya, kemudian ceria lagi, eh, gitu kak.
Oke, siap. Makasih Mas Andi udah mau berbagi cerita nih soal Nah, penangkapan dan penahanan saat menjalankan misi kemanusiaan menuju Gaza. Semoga kondisi Mas Andi dan relawan semuanya bisa kembali pulih seperti semula ya, Mas. amin, amin, amin. Terima Oke, terima kasih. kasih Mas Andi.